Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kami adalah kelompok Kebijaksanaan Hatta atau juga dikenal sebagai kelompok 7 dari kelas PKNCB. Nah, pada tanggal 27 November 2021 ini, kami akan berkumpul untuk ngobrol-ngobrol di podcast kami kali ini yang bertema identitas nasional. Nah, kira-kira para pendengar tahu nggak ya, apa sih identitas nasional itu? Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, seperti pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang, makanya nggak afdol deh kalau misalnya kita belum kenalan-kenalan dikit sama speaker kami kali ini. Oke, boleh nih teman-teman speaker silahkan sebutin nama dan jurusan masing-masing. Hai, kenalin, nama aku Shania, aku dari jurusan Hubungan Internasional. Halo teman-teman, nama aku Ara, aku dari jurusan Hubungan Internasional juga. Hai semuanya, kenalin nama aku Demetria dari jurusan Hukum. Saya Julian dari jurusan Hukum. Oke, tadi kan semuanya para speaker juga udah pada memperkenalkan diri. Nah, yang terakhir ada aku di sini Kansa sebagai moderator podcast kali ini. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan podcast kali ini. Nah, seperti yang tadi udah disinggung, tema podcast kali ini adalah identitas nasional. Nah, spesifiknya kita kali ini akan membahas tentang identitas nasional di era sosial media. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam ke tema tersebut, aku yakin nih, kayak beberapa pendengar pasti pada belum tahu definisi identitas nasional. Jadi, apakah ada salah satu teman speaker yang bisa menjelaskan apa sih identitas nasional itu? Oke, bisa ngebantu kamu Kansa untuk menjelaskan apa itu identitas nasional. Jadi kalau menurut pengertian aku ya, jadi identitas nasional itu merupakan suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh serta berkembang dalam macam-macam aspek kehidupan sehari yang berasal dari ratusan suku yang ada dan dihimpun dalam satu kesatuan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, identitas nasional itu kayak suatu ciri khas yang menunjukkan tentang sifat bangsa Indonesia sendiri. Mungkin kita bisa bilang seperti bendera merah putih atau kayak semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sih kan kalau dari aku. Aku mau nambahin dikit nih dari yang Kak Ara bilang. Identitas nasional itu cerminan bangsa. Jadi identitas nasional itu terbentuk dari perilaku masyarakatnya. Identitas nasional sendiri menjadi penting. Soalnya identitas nasional ini menunjukkan eksistensi dari suatu bangsa. Gitu aja sih. Oke, tadi kan kita udah dengar nih apa definisi identitas nasional secara ringkas. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi kan kita udah ngomongin soal identitas nasional di era sosial media. Nah, sosial media itu pasti nggak jauh dari pola interaksi masyarakat. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah relasi antara identitas nasional dengan pola interaksi masyarakat? Nah, kalau itu tuh gara-gara udah dalam pola pikir kita identitas nasional, jadi itu udah dari alam sadarnya tuh kita berinteraksi sehari-hari, jadi udah di plant into our kebiasaan sehari-hari gitu. Gua mau nambahnya apa dia omongin masalahnya itu, kalau identitas nasional itu secara tidak langsung membuat pola interaksi masyarakat. Contohnya identitas nasional kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetapi tetap satu. Nah, kalau kita kaitin dengan pola interaksi masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong, saling membantu, masyarakat Indonesia yang plural, banyak ras agama bahasa, tapi tetap semangat kerjasamanya melalui gotong royong itu. Oke, tadi kan kita udah dengar jawaban dari Shania yang mungkin kalau aku bisa tambahin, jadi kalau kita ngomongin identitas diri itu kan dibentuknya itu dari pengalaman. Pengalaman itu bisa menghasilkan pikiran, nah dari pikiran bisa berubah jadi perilaku, kebiasaan. Nah, habis itu muncullah identitas tersebut yang akan mendikte pola interaksi kita sehari-hari dengan orang lain. Oke, tadi kan kita udah ngomongin, tema kita tuh secara besar ngomongin identitas nasional di sosial media. Karena sebelum sosial media itu pasti ada kearifan lokal. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira kalian tahu nggak sih kayak bentuk dari kearifan lokal sebelum adanya sosial media? Aku pengen coba jawab nih Kansa. Kalau teman-teman semua pada tahu tuh orang Jawa itu punya falsafah. Kata-katanya kayak gini,
mangan orang makan, sing penting kumpul. Yang artinya makan gak makan, yang penting kumpul. Nah, kalau kita kaitin dengan sosial media saat ini, sebenarnya tuh masyarakat Indonesia itu tetap kumpul, tapi medianya tuh mungkin di sosial media. Contohnya kita bisa lihat ya sekarang netizen kayak pada ngumpul di kolom komentar, atau salah satu aplikasi kemarin tuh yang pas lagi corona yang lagi hits-hitsnya namanya Clubhouse, itu kan kita bisa kumpul bareng, ngobrol bareng. Dari situ kan ada yang ngobrolin gosip lah, ada yang ngobrolin masalah edukasi lah. Menurut aku ya berawal dari kearifan lokal. Cuman ya medianya aja berbeda. Kalau dulu ya mungkin ketemu secara langsung lah, atau misalnya pagi-pagi mau beli sayur, ibu-ibu pada ngerumpi gitu. Itu sih Kansa dari aku. Kalau Sundanya ada nih namanya Sili Asi, Sil Asah, Sili Aso. Nah itu bisa filsafah ini tuh maksudnya tuh baik dalam hubungan antar individu, dan memang di seluruh masyarakat Indonesia memegang teguh filsafah ini. Kita tuh udah ngebahas berarti tadi ada sekitar 2, dan sebetulnya masih banyak banget sih kearifan lokal yang lain. Oke, tadi kita udah ngomongin identitas nasional, sosial media. Sosial media itu kan sekarang yang seperti kita tahu sekarang, sosial media itu pasti sangat erat ya dengan kehidupan kita. Nah, kalau kita ngomongin sosial media, pasti nggak jauh-jauh lah dari netizen. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih identitas nasional mempengaruhi perilaku netizen di sosial media kalau menurut para speakers? Nah, aku mau coba jawab nih ya, pertanyaannya menarik banget. Jadi, kayak yang kita tahu kalau salah satu identitas nasional bangsa Indonesia itu Pancasila sama Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam Pancasila, lebih tepatnya lagi ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini tuh dapat mempengaruhi perilaku netizen berupa harusnya netizen itu menjadi lebih menghormati perbedaan dan beretika saat bersosial media. Selain itu ditegaskan lagi oleh Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika tuh menekankan soal toleransi. Jadi harusnya identitas nasional yang tadi saya sebutkan itu membangun netizen menjadi lebih bertoleransi gitu. Aku mau kasih pendapat juga. Aku setuju sih sama Demi. Contohnya kayak identitas kita tuh, identitas nasional kita yang Bhinneka Tunggal Ika, kalau misalnya kita kaitin dengan sekarang kan, misalnya identitas nasional kita kan Bhinneka Tunggal Ika yang gotong royong tuh. Contohnya kita lihat dengan misalnya di Twitter, Do Your Magic, itu kayak kelihatan banget, cepet banget orang kebantu gitu. Misalnya kayak ada orang hilang atau orang butuh bantuan tuh gampang diviralin karena orang Indonesia tuh mau ngebantu gitu. Aku juga mau nambah, dari situ kita bisa lihat bahwa kita tuh nggak ngelihat kita tuh dari daerah mana, itu kita bisa peduli bahwa kalau emang orang minta bantu, kita bantuin, dan dari situ tuh udah ada harga kayak bahwa kita tuh peduli dengan sesama lain gitu. Tadi berdasarkan pendapat-pendapat speakers yang aku mungkin bisa tambahin kali ya. Jadi karena kita tahu identitas nasional itu adalah sebuah karakter bangsa. Jadi karakter bangsa itulah yang akan membantu kita kayak menyaring yang mana sih yang kita harus lakuin apa yang bisa kita lakukan dari sosial media dan apa yang nggak dapat kita lakukan di sosial media. Jadi gitu sih. Halo para pendengar dan para penonton podcast Bita, kembali lagi bersama kami kelompok 7. Dan sekarang ini kita sudah memasuki sesi kedua dari pembicaraan kami kali ini. Nah, sesi kedua ini tuh ya bisa dibilang spesial karena saat ini kami nggak hanya berbincang dengan para anggota dari kelompok 7 aja, tapi kami juga mengundang seorang narasumber yang merupakan seorang pendiri dari organisasi yang dipimpin para pemuda, yaitu Seruan Muda Indonesia. So, tanpa basa-basi lagi, here it is, our future diplomat, the passionate and the very diligent
Lamtiar Nababan. Halo Tiar. Oh my god, thank you for that future diplomat intro though. Ya, aku dapat dari Instagram kalian. Okay, so how are you? Gimana kabar kamu sekarang? I'm doing great, even though life's pretty hectic gara-gara mau UAS. Tapi, yep, I still can survive. Oke. Jadi, sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin kamu boleh perkenalan diri dikit dan kasih tahu para pendengar dan para speakers di sini tentang organisasi kamu. Oke. Halo para pendengar dan semua yang ada di sini. Aku Lamtiar Nababan, biasa dipanggilnya Tiar, umurku 16 tahun, and I'm a 12th grader. I'm in senior year di SMA Negeri 2 Surabaya, and yeah, I wanna be a diplomat, sudah dibilang tadi. Yeah, and I'm the founder of Seruan Muda Indonesia. Can I introduce what's Seruan Muda? Yeah, boleh. Okay, so Seruan Muda Indonesia is a youth-led organization yang aku inisiasi bersama dengan my co-founder Abraham Juan Artanto Simanjuntak untuk mengedukasi, educate, empower anak muda Indonesia tentang our social issues di Indonesia ini. Karena aku kayak banyak ngerasa banyak yang talk about social issues di luar. Kenapa kita nggak talk about social issues yang ada di negara kita juga? Gitu. I see. Oke. Dan tadi sebelum masuk ke Zoom ini aku juga sempat kayak ngeliat-liat Instagramnya Seruan Muda Indonesia. Jadi I know kayak seberapa besar platform yang kamu punya. Jadi sebelum aku pengen nanya, karena kalian kan sebagai organisasi, kalian memanfaatkan Instagram nih ya sebagai kayak media untuk menebarkan edukasi kepada para social media users kalian. Jadi aku pengen nanya, bagi kamu dan juga bagi organisasi kamu, seberapa besar pengaruh social media sih? Oke. Social media itu bisa dibilang kayak salah satu paling powerful ya, platform paling powerful yang kita punya di era sekarang. Karena kadang kita aja campaign, ya mungkin masih ada campaign atau demo-demo secara offline gitu. Tapi ya karena pandemi ini kita nggak bisa kumpul-kumpul kan kayak sebanyak itu. Jadi semuanya dipindahkan ke online and it actually works gitu. Banyak orang yang lebih paham lagi gara-gara adanya publikasi dan sosialisasi tentang isu-isu sosial, tentang what's happening in Indonesia gitu. Dan nggak cuma itu ya, nggak cuma tentang kayak activism, tapi juga maybe dunia hiburan, entertainment and whatsoever itu sekarang sangat-sangat berkembang karena social media. Jadi yang biasanya kita cuma lihat di TV, weekends orang-orang jadi bisa lihat di YouTube, TikTok, Instagram. TikTok kan yang sekarang sangat-sangat wow. Yeah. Terus probably Twitter kan udah dari dulu, tapi Twitter sekarang tambah banyak lagi kan peminatnya dan pemakainya. Jadi it is really powerful. Apalagi kadang di Twitter kalau ada orang hilang, terus ada yang ketipu, itu kan biasanya Twitter do your magic, itu langsung solve gitu. Jadi it's amazing to see how powerful social media is, tapi kadang it's kind of scary as well. Iya. Nah, karena kamu tadi bilang powerful and then at the same sentence kamu juga bilang kayak it is scary gitu ya social media. Jadi like any other things in this world, pasti social media tuh ada keunggulan dan juga ada kekurangannya gitu ya. Jadi menurut kamu apa sih kayak poin plus dari social media dan apa poin negatifnya? Poin plusnya yang pasti kita bisa lebih mudah untuk share something ya, share sesuatu di social media, and then to let people know, to let people aware tentang sesuatu. Tapi yang kelemahannya itu someone can easily get cancelled atau dibully atau di hate gitu. Entah dari kalangan bawah kayak atas kayak menengah, nggak akan dilihat. Yang penting kalau orang itu do something gitu yang menurut orang kayak
apaan sih, langsung di-hate gitu. Makanya kita kemarin angkat di Seruan Muda itu tentang topik cyberbullying, tentang topik cancel culture, karena ya emang that's what happening di social media, apalagi orang Indonesia kan mudah banget cancel orang. Kalau ada yang ngelakuin ini langsung di-hate, dihujat habis-habisan. Aku kan juga penggemar badminton ya, dan aku juga ngikutin kayak atlet-atlet gitu. Kalau misalnya ada yang kalah itu dihujatnya habis-habisan, kayak yang barusan terjadi itu mixed doubles ganda campuran kita, terus dibully, kayak nggak niat main atau apa. Ya, that's what membuat social media lemah dan mengerikan. Ya, aku itu setuju sih. Jadi ya emang persepsi netizen tuh sebetulnya emang something that can be very useful, but at the same time kayak pisau bermata dua nggak sih? Karena kalau kamu salah dikit, kayaknya jejak digital kamu itu bakal selamanya ada, dan juga once netizen get their hands on you itu udah susah. So balik lagi tadi ke organisasi kamu ya. Tadi aku sempat baca kalau visi dari organisasi kamu itu kan educate, empower, encourage young and powerful Indonesians to speak up. Nah, yang aku wonder tuh sebetulnya kayak kalian tuh kan anak-anak muda ya, dan kalian pengen nge-encourage anak-anak muda lainnya untuk speak up. But at the same time mungkin ada kayak pendapat dari orang-orang yang mungkin lebih senior gitu ya, kayak kadang-kadang kan pasti kayak nanya, kalian tuh kan anak muda, jadi kayak ngapain sih kalian pakai speak up gitu segala juga. Jadi kayak mempertanyakan kayak gimana ya, mereka tuh nge-encourage kita untuk berpartisipasi aktif, but at the same time mereka juga mempertanyakan pendapat kita gitu. Jadi pendapat kamu tuh apa? Kayak kayak gitu. Itu sering terjadi ya, itu sampai sendiri itu. Kadang kalau misalnya kita nggak gerak, itu orang yang lebih tua atau generasi yang di atas kita itu kayak, iya anak muda zaman sekarang kok nggak kerja apa ya? Iya, generasi milenial. Ya apatis gitu. Tapi kalau kita membuat suatu gerakan, ntar malah kayak dibilang, ih buat apa sih? Kamu mending sekolah aja yang bener dulu, lulus dulu sana. Itu kayak I totally can relate, karena ada beberapa orang yang bilang kayak gitu ke aku, dan ya bodo amat sih, yang penting gue di sini mau do something for the better Indonesia daripada lo yang cuma bisa ngehujat orang gitu. Jadi kadang kita sebagai anak muda jadi dilema ya, karena omongan-omongan orang itu. Kita take actions tapi ntar takut dihujat, tapi kalau kita nggak take actions ntar malah nggak bener nih negara. Jadi what I did itu, atau what I usually do, ya diem aja sih, nggak usah dengerin mereka, and aku tetap fokus on what I do, yaitu ya campaign, activism, even though through social media ataupun secara langsung gitu, karena ya age is nothing but a number sih kalau kata aku gitu. Oke. Wow, bagus banget pendapatnya. Oke, balik lagi ke Seruan Muda, dan tadi aku baca banyak sebetulnya tentang postingan kalian, dan kayak I have to say kayak I love how kalian kayak ngebuat kayak kalian tuh ngebahas isu yang menurutku nggak mudah gitu ya untuk kita, kayak kadang-kadang orang kayak udahlah nggak usah bahas isu itu karena kadang-kadang tuh bisa bikin perbedaan pendapat yang bakal bikin konflik gitu ya. Tapi kayak I love how kalian tuh menggunakan bahasa yang simple dan ringkas, dan juga template-nya dibuat semenarik mungkin, jadi para pembacanya juga kayak oh wow. Anyway, jadi tadi aku baca Sermut Times, kalian sempat membahas topik tentang hoax ya. Ya, aku pengen nanya gitu ya, kalau menurut kamu apa sih yang membuat netizen di sosial media itu kayak sampai bisa mempersebar hoax sebesar kayak orang-orang Indonesia itu kan gampang banget kayak terpicu isu hoax. Jadi kayak menurut kamu what makes Indonesian segampang itu tertipu dengan hoax? Oke.
yang buat Indonesians gampang banget untuk ketipu sama hoax itu ya karena pertama panik ya, gampang panik. Jadi kalau misalnya ada berita yang something bad gitu lah, entah atau tentang corona kemarin pas awal corona pandemi, itu kayak pada langsung panik, ih ini gini caranya untuk menangkal corona, ntar taruh bawang apa-apa di depan rumahnya. Itu ngusir vampir atau mau menangkal corona ya. Terus banyak kayak misalnya maaf ya, berita orang meninggal itu ada orang terkenal tuh bikin berita meninggal padahal they're completely fine gitu loh. Kayak please deh, kayak kesannya mau doain orang meninggal aja lu gitu. Terus mudah terhasut, apalagi kalau misalnya sosial media ini dipegang ada generasi-generasi yang di atas ya, bukan bermaksud untuk merendahkan generasi yang di atas kita, kayak nggak bisa memilah mana yang benar mana yang baik, berita yang benar mana berita yang salah, tapi kadang sumbernya dari mereka sih, kayak grup WhatsApp keluarga itu salah satu sarana untuk orang bisa dapat berita yang salah, kayak false information, entah itu dari broadcast lah, dalam bentuk video, foto, and then Facebook itu banyak banget, entah postingan, status itu banyak banget yang kayak akhirnya bisa memicu hoax. Terus mungkin kalau kata aku sih ada peran orang yang terkenal yang menyebarkan hoax itu, jadi kadang jadi bandwagon effect gitu. Jadi ada orang terkenal, they post something gitu, tapi belum tentu benar gitu. Terus fans-fansnya otomatis ikut dong. Kayak gini heboh, jadilah itu. Jadi kayak udah tergoreng semakin digoreng. Itu yang parah yang ada di Indonesia. Jadi kayak nah, it's interesting kayak how you said, kayak udah digoreng makin digoreng. Tapi menurutku sih ya, kalau misalnya kayak yang tadi para influencer dan para followers yang cuma ngikutin apa sih yang dikatain sama influencer itu, kayak it just shows how gimana sih literasi skill di Indonesia itu juga masih rendah ya. Nah kan juga berdasarkan survei PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development di 2019, Indonesia itu kan menempati ranking ke-62 dari 70 negara. Berarti Indonesia tuh 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Nah, kalau kamu sebagai anak muda gini tuh, apa sih yang menurut kamu yang bakal bisa nge-encourage kita ini supaya kita lebih mau untuk baca gitu? Mungkin yang aku bisa encourage ke kita ini lebih fokus ke dampaknya nanti sih, karena kalau kita lihat prosesnya doang ya kita nggak bakal sadar gitu, cuma share doang kok. Tapi kok coba kita pikirkan kayak efek sampingnya, dampaknya. Kira-kira nanti apa yang akan terjadi kalau kita share hal itu, misalnya ke grup WhatsApp keluarga. Kira-kira ya udah share aja gitu kan pikirnya. Tapi kalau misalnya ternyata orang tua kita atau saudara-saudara kita percaya terus nge-share lagi ke orang lain, itu kan tambah parah. Soalnya aku pernah diajarin di mentoring ini, tapi topiknya tentang storytelling. Coba bayangin kalau misalnya di zaman dulu, zaman purba, belum ada social media, zaman purba banget gitu, Pithecanthropus erectus gitu. Orang-orang itu kayak ngelihat, itu loh ada singa. Terus yang penduduk lainnya bilang ke penduduk lain, itu loh ada singa. Terus singanya gimana ditanya gitu, nggak tahu sih, tapi kayaknya singa yang begini deh. Terus di-share lagi, ada singa yang ini. Terus tambah lama tambah jauh gitu loh, tambah lama tambah berbeda informasi yang diberikan, dan itu juga bisa memicu hoax juga karena udah nggak bener, udah nggak sesuai dengan berita aslinya. Iya betul. Kayak gitulah konsepnya kalau kita misalnya mau share terus. Jadi mungkin what I wanna encourage itu ya pikirkan efek sampingnya sih, jangan asal share dulu gitu. Kita punya we have a
aku percaya as an Indonesian kita punya otak yang cukup kuat, we can think gitu. Dan what I wanna do to encourage other people ya, kayak guys, please use your brain to think because that's the most simple thing that you can do gitu. Iya, betul. Nah ya, karena kayak pasti kalau misalnya kita nge-share, orang-orang tuh punya kebiasaan kalau misalnya nge-share berita tuh pasti dikasih bumbu-bumbu dikit gitu sebelum kayak nge-share ke orang lain. Nah orang lain juga ngelakuin yang hal sama, dikasih bumbu dikit baru di-share. Itu emang udah jadi salah satu etika netizen sosial media yang bisa dibilang agak gimana ya, agak dipertanyakan gitu loh jadinya. Oke, lanjut. Oke, menurut kamu sendiri, tadi kita udah sempat ngomongin kan netizen gitu ya di social media. Jadi menurut kamu seberapa besar peran netizen dalam bersosial media dan seberapa besar pengaruh etika mereka di social mediaan? Kayaknya peran mereka yang paling besar lah ya. Karena kalau social media tanpa netizen ya buat apa gitu. Jadi mereka punya peran yang sangat besar. Netizen, kita sebagai netizen juga pemakai social media punya peran yang besar. Dan dampaknya itu bisa very huge gitu. Misalnya ada, seperti yang aku bilang tadi di Twitter, misalnya ada orang kecopetan lah, ketipu, dan ada one case yang di bring up di Twitter dan ternyata benar. Itu menyebarnya cepat banget dan bahkan bisa diusut gitu loh kasusnya. Lebih mudah untuk mencari jalan keluar, dan bisa juga untuk kayak ini siapa pelakunya itu juga semakin mudah. And then mungkin kayak yang lain, let me think, kayak contoh lain ya. Mungkin kalau di social media itu peran yang sangat besar itu activism. Kayak ya what we're doing right now, Suran Muda. Banyak juga organization lain, youth-led organization yang melakukan kampanyenya secara online, dan itu benar-benar berdampak banget sih. Kayak aku ngerasa generasi kita ini lebih peka, semakin peka tentang apa sih yang terjadi, and then semakin peka tentang our future, semakin peduli gitu. Dan itu perannya atau dampaknya itu jadi lebih ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi ya yang bagus ya yang barusan aku sebutkan tadi, activism, terus kasus yang bisa lebih mudah untuk dituntaskan. Karena ya kadang kalau misalnya kita talk about trigger warning sexual harassment, sexual assault cases, itu kalau misalnya kita nggak ada online, nggak ada social media, paling ya cuma dilapor and then stop di situ. Tapi kalau kita angkat ke social media, kadang bisa selesai karena kita kawal itu terus sama netizen. Jadi kadang netizen ini baik, kadang netizen ini tidak baik, jadi mut-mutan gitu. Tapi kalau baiknya keren banget jadinya dampaknya. Gitu. Oke. Betul, emang pengaruh emang the core power of social media itu sebetulnya in its netizen gitu ya, dan kadang-kadang jadi sebetulnya semuanya tuh balik lagi ke perilaku netizennya dalam memakai social medianya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A dengan narasumber. Jadi di sini para speakers sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Tier. Jadi sekarang aku akan mempersilahkan para speaker untuk memberikan pertanyaannya. Hai Tiar, nice to meet you. Aku mau nanya nih sama kamu. As you know, netizen tuh suka bertindak dengan kurang bertanggung jawab di media sosial. Kalau menurut kamu gimana sih caranya biar netizen itu bisa bertindak bertanggung jawab lagi di sosial media? Thank you. Oke, thank you for the question, Kak. Ya, yang paling mudah ya dengan menegur ya. Misalnya ada di kolom chat gitu. Ada yang ngebully lah. Itu ya di-reply, kayak kita reply. Ya, tapi kalau misalnya takut untuk nge-reply, ntar dibilangnya, buzzer apa itu, coba pakai akun yang legit aja deh, biar nggak dikira buzzer. Soalnya kalau kita reply pakai second account, biasanya ntar dikira buzzer. Tapi ya dengan menegur orang melalui kolom chat, misalnya orangnya itu hate speech di kolom komentar, ya we can reply to them kayak
bro, what you're doing is not good. Terus kayak kasih teguran, karena aku sering kayak gitu, ada orang yang do something, write something, terus aku reply, bro, ini salah, gini. Terus, oh ya, maaf. Itu di TikTok juga banyak, harus ditegur dulu baru bisa berpikir jernih. Kayaknya emang harus ditegur dulu deh ya. Tapi that's the most simple thing juga. And then kalau misalnya ada yang posting, tapi beritanya salah, ya take down aja, terus bikin kayak post, we're really sorry for the misinformation that we spread. Karena kadang kalau misalnya kita udah post, itu kan susah ya, udah keburu cepet nyebar, ya nggak terkontrol lagi. Tapi mungkin akomodasi yang paling minimal yang bisa kita lakukan ya kayak take down and stop the chain, terus post kayak we're sorry for this misinformation. Karena kayak apa ya, beberapa kayak media platform pasti juga pernah terjadi seperti itu. Terus if we talk about something terrorism yang terjadi di Indonesia, kadang kan orang-orang udah spread duluan tuh kayak the video, foto jejaknya, kayak no, stop the chain gitu, itu juga bisa. And then apalagi ya, probably bisa bikin kayak post untuk kayak nyadarkan orang-orang sih. Tapi postnya jangan kayak menyindir gitu, ntar malah menyulut emosi mereka, tambah parah gitu. Tapi kayak postnya edukatif gitu, yang bisa menyadarkan mereka kayak please stop something like this karena ini. So kita nggak cuma negur mereka, marahin mereka, tapi we can let them think, is that the right thing for them to do? Begitu. Okay, thank you. As you say before, kalau ada yang kayak gitu, kamu maybe bisa kita tegur gitu ya. Tapi sometimes pasti orang-orang tuh suka nggak terima ya kalau ditegur, kalau prinsip mereka kayak berbeda dengan kita. Terus how you handle that? Ya, benar. Karena tiap orang punya pandangan beda-beda ya. Tapi biasanya I'll let them kayak, okay, kalau itu menurut lo kayak gitu ya udah. Coba pikirin sendiri aja dulu, and then ya udah, we'll stop there. Tapi kadang ada yang kayak balik kayak, oh iya bener gini. Jadi setidaknya kita bisa do something gitulah daripada kita diemin doang gitu. Jadi kita kayak bilang ya udah, I'll let you think. Terus ya udah, ntar terserah mereka mau balik dengan argumen yang sama atau mau berpikir lebih jernih, ya udah itu terserah mereka. Because ya pada dasarnya kita nggak bisa maksakan orang buat berpikir hal yang sama dengan kita ya. Jadi ya udah, itu kayak let them think lagi aja. Oke, thank you Tia. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Halo Tia, aku mau nanya, sebagai generasi muda, menurut kamu nih, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan budaya Indonesia secara turun-menurun? Kan kita tuh terkenal sebagai sopan dan ramah ya. Menurut kamu yang bisa kita lakuin itu apa? Thank you. Oke, thank you Kak. Oke, aku baru belajar ini di sosiologi tentang kearifan lokal dan lalalala gitu. Itu what we can do ya, ingat tentang norma-norma, nilai-nilai yang kita punya di Indonesia, atau kita ingat deh Pancasila aja deh yang paling simpel, dasar negara. Itu mungkin bisa dibilang jadi somehow pedoman awal warga negara Indonesia untuk berjalan gitu, karena itu dasar negara kita. Mungkin kita bisa kaitkan ke situ. Terus karena itu juga berdampak ke bidang-bidang yang lain ya, entah tentang tata apa ya, perilaku gitu deh, perilaku, and then bahkan hal-hal bidang yang lebih besar kayak misalnya ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, boleh sosbud, hankam itu juga termasuk kan. Jadi mungkin yang paling simpel ya, upayanya untuk tetap ingat pada our roots,
ingat pada kearifan lokal kita yang kita punya. Kalau misalnya kita di sosial media nih, ada netizen yang mau nge-hate speech orang gitu. Ya ingat aja, kita sebagai orang Indonesia, kita punya sopan santun, kita harus punya sopan santun, because we have norma kesopanan gitu. Buat apa norma kesopanan ada kalau misalnya kita nggak melakukan hal tersebut dan malah mencaci maki orang lain yang berbeda dengan kita gitu. So yang paling dasar adalah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu ataupun norma-norma di kehidupan kita. Makanya Kemendikbudristek itu selalu menggalakkan pelajar Pancasila, and then saling mengenal. Itu very sangat-sangat terkenal lah di Kemendikbudristek. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menjadi orang yang menerapkan Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya bagus banget, Tiar. Ya, aku setuju dengan kamu. Oke, terima kasih jawabannya. Dan sekarang ke pertanyaan ketiga dari Shania. Halo Tiar, jadi aku mau nanya nih, kan ada kayak di sosial media tuh gimana sih menurut kamu etika yang bener kalau kita komunikasi di situ? Oke. Thank you for the question. Mungkin aku mau tips and tricks juga nih buat kayak kita yang mau berdebat di kolom komentar publik gitu. Because this is what I usually do. Kayak misalnya di TikTok kayak, soalnya kan aku juga nggak mau ya diserang di TikTok karena people in TikTok itu very scary. Jadi kadang kayak, hi, mungkin I appreciate your argument, but then aku punya argumen-argumen ini juga, terus aku sebutin argumennya, and then ya udah terus berdebat lagi, dan yang paling kita hindari mungkin kata-kata kasar yang bisa hurt other people's heart gitu. Jadi we make sure that we don't hurt other people, jadi other people itu tidak hurt ourselves juga, jadi semacam mutualis gitu. And then mungkin di akhir aku juga seperti yang aku bilang tadi kan, di akhir misalnya masih kedua belah pihak masih bersikukuh dengan opini dan argumen masing-masing, ya let's just let each other think about each other's argument gitu, biar bisa merefleksikan sendiri gimana argumen-argumennya. And then kalau di TikTok kayak gitu sih, di other social media juga. And then kalau bisa jangan nyebarin hoax juga. Ya sesuatu harus di confirm lagi. Kalau misalnya ada berita, dicek lagi, langsung search aja di Google atau di Twitter atau apapun, dimanapun. Kira-kira beritanya sama atau tidak, supaya kalau kita share itu udah bener gitu. Terus stop bullying other people and stop hate speech sih, karena kadang orang nggak ngapa-ngapain aja bisa dibenci, kayak apalagi orang yang melakukan hal yang kontroversial itu tambah banyak banget musuhnya. Jadi kalau misalnya nggak mau di hate, ya jangan memberikan hate kepada orang lain juga. Let's just be a normal human being, kind and normal human being yang bisa menggunakan social media dengan bijak. Itu sih. Thank you. Tapi at the end of the day juga tolerate each other's opinion juga kan ya, berarti. Yes. Yeah. Thank you for your response. Oke, thank you Tiar tadi jawabannya. Dan sekarang ke pertanyaan terakhir dari Julian. Halo Tiar, salam kenal, gue Julian. Jadi gue mau nanya, bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk tetap mempertahankan serta menjunjung tinggi rasa identitas nasional kita menghadapi tantangan pada di era globalisasi ini? Oke. Ini benar-benar baru aku presentasi kemarin di kelas sosiologi. What we can do itu pastinya ini nggak dibilang susah juga susah, dibilang gampang juga enggak. Tapi yang bisa kita lakukan di awal itu ya memilah, do we know what's right, what's wrong gitu. Apa yang sesuai dengan
kayak nilai-nilai di Indonesia ataupun yang tidak sesuai. Jadi kita bisa memilah, dan kalau misalnya emang itu hal baik ya diterima. Lumayan kan, kalau misalnya itu hal baik kita bisa kembangkan, siapa tahu bisa bermanfaat buat negara, bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Dan kalau itu bukan something yang benar, ya udah ditolak aja, tapi juga jangan buat sendiri. Bisa share kayak ke teman-teman atau ke orang-orang yang lebih besar, lebih dewasa, itu kayak ini jangan dilakukan ya, atau misalnya jangan kepancing sama ini karena ini tidak sesuai dengan apa yang kita punya di Indonesia atau apa gitu. Jadi kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Kalaupun misalnya benar terus kita bisa akulturasikan, ya lumayan kita bisa membuat budaya baru. Tapi kalau asimilasinya kalau I don't really encourage people to do asimilasi sih, karena budaya yang kita punya bisa hilang juga kan. Tapi we can akulturasi itu menjadi hal yang baru, inovatif, dan siapa tahu kita bisa menggalakkan nilai-nilai orang Indonesia yang benar di sekitar kita. So that's one of the most simple thing to do gitu. Walaupun nggak simple-simple juga sih dibilangnya. Biar. Thank you Tiar, jawaban-jawabannya keren-keren. Dan sebetulnya kita udah sampai di ujung acara. So I want to say terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan sebetulnya kita ngundang kamu di sini itu juga sebagai pembuktian kalau bahwa seorang narasumber dan seorang role model tuh kalau zaman sekarang ini udah nggak dilihat dari umurnya lagi, kayak they can come in any age. Yang penting view kalian terhadap masa depan dan terhadap isu-isu sosial ini pasti bertujuan untuk membangun negara ujung-ujungnya. And I admire you and all the work that you've done. Dan terima kasih atas feedback-nya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan semoga Tiar juga sukses terus dalam sekolah dan perorganisasiannya. And we're really excited for what the future holds for you. Dan kami yakin pasti orang-orang kayak kamu tuh pasti bisa menjadi salah satu future world leader sih. So, yay Tiar. Terima kasih. Thank you for this opportunity. Thank you Tiar. Dan I think kayak ini mewakili semuanya sih. Jadi kami kayak berterima kasih aja karena kayak kita juga ngundang kamu on a very short notice. So makasih banget udah bisa meluangkan waktu di weekend kali ini. Padahal aku tahu kayak Sabtu Minggu tuh pasti sebetulnya waktu buat kamu istirahat, apalagi kamu yang udah aktif di sekolah dan juga organisasi. So thank you. Sampai di penghujung acara. Jadi kira-kira teman speaker bisa nggak sih kayak ngasih konklusi dari podcast kita kali ini tuh apa sih? Menurut aku tuh kadang-kadang sosial media tuh kan bisa menjadi hal yang negatif, tapi sebenarnya tuh kita bisa mencegah hal itu dengan menjaga bahasa kita di kolom kayak komentar ataupun mau nge-reply ke sesuatu gitu, karena bisa aja kita nge-misunderstanding sesama lain gitu, padahal kita tuh niatnya tuh niat baik untuk membantu. Dan juga lain hal tuh kita bisa nge-respect opini masing-masing gitu, karena kan bisa bikin orang lain sedih atau apapun gitu. Walaupun kayak kita di balik layar, kita kan juga pasti punya perasaan gitu. Kalau menurut aku, setelah melihat semuanya tadi, identitas nasional itu sebenarnya masih terjalani. Walaupun sekarang udah ada teknologi nih. Hal tersebut tuh kebukti dengan yang tadi sebelumnya dijelaskan nih oleh teman-teman, dengan adanya sikap gotong royong itu, dengan adanya sikap gotong royong tuh berarti kayak masyarakat Indonesia masih pedulilah satu sama lain. Walaupun ada teknologi, berarti kan kayak kita nggak kebawa dengan arus globalisasi gitu loh, kayak masih lengket lah Bhinneka Tunggal Ikanya gitu kita.
Nah, kalau menurut aku sendiri kan tadi identitas nasional itu cerminan karakter bangsa ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sendiri itu lebih bertanggung jawab lah waktu bersosial media sehingga membangun citra identitas nasional yang baik. Jadi selalu ingat sama identitas-identitas nasional yang udah baik di Indonesia kayak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika gitu sih. Oke, kalau menurut aku tuh di zaman sekarang ini sosial media itu sangat berdampak besar bagi kita semua, apalagi di kalangan remaja. Di kalangan remaja juga pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Salah satu dari dampak positifnya itu kita bisa berkomunikasi dengan mudah bersama teman kita, atau kita mau bertemu sama orang tetapi jauh, kita jadinya bisa teleponan. Tapi ada dampak negatifnya juga. Contoh, sosial media itu mengganggu body kita, karena kita contohnya mengganggu tidur, karena jam tidur kita kadang rusak oleh sosial media. Kedua, cyberbullying. Banyak yang membuli, apalagi di kolom komentar, banyak membuli orang. Dari saya sih segitu saja. Oke, tadi kita udah dengar pendapat masing-masing dari para speaker saya. Oke, mungkin aku bisa bantu untuk to sum it all up diskusi kita kali ini. Jadi identitas kita, yang seperti kita tahu, identitas nasional itu kan merupakan cerminan dari karakter sebuah bangsa. Nah, bangsa kita itu kan Indonesia. Nah, jadi bukti konkret dari identitas nasional Indonesia itu kita bisa lihat dari UUD 1945, dari Pancasila, dan juga dari Bhinneka Tunggal Ikaan. Nah, maka dari itu, jadi yang harus kita jadikan pedoman untuk perilaku kita selama bersosial media itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya pastinya, dan juga Pancasila. Supaya gimana ya? Jadi supaya kita bersosial media itu bukan melihatnya itu sebagai let's say ajang-ajang untuk menebarkan perilaku yang negatif, tapi lebih untuk nge-encourage kita sebagai generasi muda dan juga sebagai generasi penerus bangsa. Nah, terus kita juga udah sempat mention tadi di sesi kedua kayak sebagaimana besar sih pengaruh dari sosial media apalagi di era sekarang ini. So, mungkin pesan untuk para penonton dan pendengar podcast kali ini adalah kalau kita memakai social media, kita harus tetap be mindful of what we're saying, apa yang kita share, dan karena itu semua tuh pasti mencerminkan apa yang ditanamkan bangsa di setiap perilaku para penduduknya. Ya nggak sih guys? Setuju nggak? Benar, setuju banget. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa bahas di podcast kali ini. Semoga para pendengar, para penonton bisa bisa ngambil sesuatu yang useful dari diskusi kita kali ini, dan semoga para pendengar dan para penonton podcast juga bisa menanamkan identitas nasional di setiap perilakunya. Sekian dari kelompok 7. Bye-bye. Bye.